أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Acara berikutnya adalah ceramah dan doa oleh Al-Ustaz Dr. Haji Azhar Sitompul MA dengan tema membaca kondisi umat Islam dan solusinya. Namun sebelumnya kami ingin beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada rekan-rekan yang tidak dapat hadir pada hari ini, mungkin dapat diberitahukan bahwasanya kegiatan pengajian kita dapat disaksikan secara live melalui live streaming YouTube Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah dan YouTube pengajian Safiatul Amaliyah. Kepada Al-Ustaz Dr. Haji Azhar Sitompul MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Yang kita banggakan Buya Sofyan Ras beserta Umi selaku pemangku amanah dari Allah untuk menjalankan sekolah besar ini dalam rangka melahirkan dan mewariskan generasi yang Qurani. Seluruh dewan guru yang alhamdulillah bisa menjadi tenaga pendidik di sekolah ini yang kita banggakan, Bapak Ibu para tamu undangan, wabil khusus ada Bapak polisi kita dari yang mewakili Kapolres Tabes, kemudian dari Dinas Kesehatan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hari ini judul yang diberikan kepada saya setelah saya tawarkan dua judul. Yang pertama saya tawarkan memelihara amal. Yang kedua saya tawarkan membaca kondisi umat Islam dan solusinya. Oleh panitia dengan pertimbangan yang matang memilih tema yang nomor 2. Konsekuensi dari tema nomor 2 ini, maka barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang sering mendengar saya ceramah ketawa-ketawa, hari ini akan tidak dapat ketawa. Tapi kalau kemarin itu temanya menjaga amal, maka saya hakul yakin dari awal sampai akhir ketawa saja. Begitu pulang ikut tadi pengajian tempat Sobat Maguya Sofyan, aku ikut. Siapa ustaznya Sianu? Enak kali 2 jam hampir ceramahnya. Ketawa saja kami. Apa isinya? Entah. Itulah kalau kemarin judulnya dipilih menjaga amal. Tapi hari ini kita membaca. Jadi bagi kita dewan guru, anak-anak, ada beda membaca dengan menganalisa. Kalau membaca sekedar luarnya saja tidak begitu dalam. Kalau menganalisa harus ke dalam. Jadi hari ini apa yang mau kita baca? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya hakul yakin yang hadir ini adalah orang-orang yang cinta ilmu pengetahuan. Maka saya dudukkan dulu ada 2 kata yang selalu disalah konotasikan. Apa 2 kata itu? Islam dengan Muslim. Islam itu nama agama kita yang termaktub
Sumul Islama Dina di Al-Quran itu. Dan Islam itu nama yang diberi oleh Allah. Bagaimana kita mengambil pemahaman bahwa Islam itu nama agama datang dari Allah? Karena nama Islam itu ada di Al-Quran, dan Al-Quran itu kalamullah, maka Islam itu adalah firman Allah, bukan buatan manusia. Orang yang beragama Islam disebut Muslim. Tadi saya katakan di awal bahwa ada yang berseliweran antara kata Islam dengan Muslim. Hari ini kita coba dudukkan. Ada orang Islam mabuk, ada orang Islam ketangkap mengutil di mall, ibu-ibu pakai jilbab. Ada anak remaja ketangkap narkoba, ternyata Islam. Ada orang Islam ketangkap tangan gara-gara korupsi, nyogok. Ada yang masuk penjara orang Islam. Maka yang sering muncul di permukaan adalah, itulah Islam itu, ya kan? Begitu kan kata orang kan? Itulah Islam itu. Tengok itu. Semestinya tidak boleh kita bilang, tengoklah Islam itu, bukan begitu. Apa yang boleh kita bilang? Orangnya. Jadi sama juga kalau kita perkecil dan ambil analogi, kalau anak Safiatul Amaliyah yang nakal, apa kita bilang Safiatul Amaliyah ini nakal? Tidak. Siapa itu yang ketangkap tuh? Itu anak Safiatul Amaliyah. Itulah Safiatul tuh. Tidak. Yang nakal itu benar anak Safiatul Amaliyah, tapi tidaklah gara-gara satu orang nakal itu lantas dicap Safiatul itu nakal. Ada orang Islam nakal, iya. Ada orang Islam mabuk, iya. Ada yang ngerampok, iya. Ada yang mencuri, iya. Ada yang koruptor, iya. Tapi tidaklah bisa dikatakan orang-orang itu menjadi perwakilan. Itulah Islam itu, perampok saja. Nah, oleh karena itu naik setingkat pemahaman kita. Sesungguhnya tidak ada Islam liberal. Yang ada apa? Muslim liberal. Islam itu pure murni syariat dari Allah. Itu bersih. Kalau ada orang Islam yang menyalahgunakan, bukan Islamnya yang salah, tapi orang. Jadi oleh karena itu tidak ada Islam liberal. Pemikiran orang Islam yang liberal ada. Berarti itu Muslim liberal. Tidak ada Islam radikal. Yang ada orang Muslim yang radikal. Tidak ada Islam teroris. Yang ada orang Islam yang menjadi teroris. Tidak ada ISIS. Yang ada orang Islam masuk di kelompok radikal. Ini untuk pemahaman kita. Kadang-kadang kan begitu. Kau tak pergi ke berangkat haji, ngapain haji? Kau tengok itu, yang haji itu pakai celana pendek juga dia, main catur juga dia, tak sholat juga dia. Itu yang lain banyak yang bagus. Tidak bisa gara-gara satu orang jamaah haji yang baru pulang masih celana pendek, masih mabuk segala macam, lantas bilang, itulah haji itu. Bukan. Itulah simbolan yang haji itu. Tak mabrur hajinya, betul. Tapi jangan salahkan hajinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah makanya hari ini yang mau kita baca bukan Islamnya. Islam ini sudah selesai sempurna. Tidak ada satu kekurangan pun. Islam ini agama yang super lengkap. Agama Islam ini agama yang mengatur seluruh
seluk-beluk hidup kita, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mulai dari yang paling jorok sampai kepada yang paling bersih. Islam mengatur. Apa yang paling jorok dan paling kecil dalam hidup ini? Buang air kecil atau buang air besar, atau katakanlah mau cebok masuk ke toilet, itu ada nggak diatur Islam, Bu? Ada. Masuk kaki kiri baca doa. Pas melakukan buang hajat jangan hadap kiblat, jangan belakangi. Keluar kaki kanan baca. Itu persoalan buang air diatur oleh Islam. Yang begitu kecil detail, yang orang tidak banyak peduli, bahkan orang tutup hidung, kita sendiri pun tutup hidung kadang-kadang karena bau kali, itu diatur oleh Islam adabnya. Apalagi berskala besar. Oleh karena itu, agama kita ini sudah sempurna, lengkap, maka agama ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari sisi kehidupan manapun. Wah, ini kan bukan urusan agama, ini urusan dunia, tidak bisa. Tidak ada urusan dunia yang bisa dilepaskan dengan agama. Kalau di dunia ini dikatakannya, oh, ini kan urusan dunia, ini bukan urusan agama. Oke, begitu pemahaman dia. Tapi nanti di akhirat dia akan ditanya, dulu kau waktu di dunia, ketika kau menyelesaikan ini, apa yang kau pakai peraturannya? Peraturanmu itu melanggar peraturanku? Tidak, melanggar. Oke, selesai. Kau masuk ke tempat hukuman, kata Allah. Bukankah dalam hidup kita ini ada dua malaikat? Kemana saja kita pergi dia ada. Malaikat yang mencatat apa yang tak baik ada. Maka CCTV di sekolah itu hanya di situ saja. Kalau umpamanya CCTV-nya arah ke situ, maka orang yang ke sana itu nampak itu. Begitu kemarin tak nampak lagi. Begitu kemarin tak nampak lagi, belakang tak nampak lagi. Tapi CCTV yang Allah buat di kiri sama di kanan itu, kemana pun kita pergi nampak. Makanya nanti akan diminta seluruh pertanggungjawaban. Termasuk si Tompul yang bicara hari ini pun nanti diminta Allah pertanggungjawabannya. Tompul, kau pandai kali bercakap tapi tak kau amalkan yang kau buat. Allah bilang, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka duluan nanti aku ke neraka baru kelihatan. Ustaz ni enak bercakap, menyuruh orang pandai. Maka saya kadang-kadang, ini ada Muallim Rudi, dia sini Nazir, saya kalau khutbah di sini tak pernah saya menyuruh orang berinfak. Karena kalau ada saya suruh, kalau umpamanya begini, bapak-bapak jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita infakkan sebagian harta kita untuk membangun ini, begini. Lewat kota amal itu, pas kemarin kan khutbah di khotib di sini, itu kan tak pernah naik kota itu kan lewat saja terus. Maka ustaz itu tak pernah nyumbang, pulang dia dapat amplop. Dia suruh orang beramal, dia tak beramal, itu balah. Jadi bukan enak jadi ustaz. Nah itu contoh satu. Lantas apanya yang mau kita baca hari ini? Kalau kita membaca sesuatu menurut kacamata pihak kesehatan, beda. Ada orang sakit pening aja kepalanya. Ketika dibawa ke dokter, yang mula-mula diperiksa, oh ini mungkin asam lambung ini. Asam lambungnya naik. Udah makan? Oh belum, tadi pagi belum sarapan. Oh ini berarti karena tak sarapan, asam lambung naik, angin naik, pening. Bawa ke psikiater, kau kenapa tak asam lambung naik? Entah. Kamu baru putus ya? Iya, rupanya stres. Jadi peningnya bukan karena asam lambung, tapi karena stres. Itu kacamata psikiater, kacamata kesehatan beda. Supaya kita baca hari ini tidak beragam macam, kita pakai kacamata Rasulullah sallallahu alaihi. Apa kata Rasulullah? Bapak Ibu yang saya muliakan, yusiku an tada'a alaikumul umamu kama an tada'al akala ala qas'at
syatiha. Ini Nabi yang bilang. Kata Nabi kita 14 abad yang silam, nanti entah kapan. Maka setelah kita baca ini, kita tengok cocok yang dibilang Nabi ini tidak, atau sudah terjadi atau belum. Karena hadis Nabi ini banyak. Ada hadis yang isinya sayati ujungnya, akan datang. Ada hadis yang berbentuk haram, wajib, tidak boleh. Ada yang mengatakan, oh ini kalau kau kerjakan ini, beramal, baca ini, pahala sekian, ada gitu. Kalau hadis itu berbentuk hukum, tengok dulu statusnya. Ini mutawatir, sahih, hasan, mardud atau maudhu'. Oh maudhu', jangan pakai untuk amal. Oh ini untuk saya, tak usah tengok hadisnya sahihkah, tidakkah, apakah, tak usah. Cuman tengok yang dibilang Nabi itu terjadi apa tidak. Inilah dia satu di antaranya. Nanti akan datang, akan terjadi kepada kamu, kira-kira begitu bahasanya, satu keadaan di mana pada waktu itu nanti kamu menjadi rebutan seperti hidangan yang ada di atas meja. Itu Nabi yang bilang. Nanti entah kapan. Itu nanti kita tengok apakah sudah sampai. Kata Rasulullah, akan sampai nanti masanya kepada kamu. Kamu apakah hidup atau tidak pada waktu itu, umat Islam nanti akan menjadi rebutan seperti hidangan di atas meja. Kecuali hidangan ini tak ada yang merebut, karena ini VIP punya. Kalau ada yang merebut itu berani namanya. Misalnya baru nyampe nggak berani merebut dari Jakarta. Selamat datang nih. Masih nampak wajah Garuda nih. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, amkillatu yauma izin, apakah kami sedikit pada waktu itu ya Rasul? Kan biasanya kan yang jadi rebutan itu kan sedikit. Oh kata Nabi, tidak, kamu tidak sedikit. Jadi bagaimana kamu banyak? Ini hadis panjang. Kamu banyak. Kamu seperti buih di tengah lautan yang diterbangkan ombak ke sana kemari, ke sana kemari. Kok bisa begitu? Kira-kira begitu sahabat bilang. Pada waktu itu kamu umat Islam punya satu penyakit yang namanya penyakit wahan. Mahwal wahan, apa itu wahan? Wahan itu adalah penyakit yang disebut Nabi dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu penyakit hubbud dunya, cinta dunia, takut mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini jangan kita bedah apakah sahih, dhaif, mutawatir, hasan, maudhu', mardud, jangan. Ini cakap Nabi 14 abad yang silam. Sekarang kita tengok apakah benar Nabi yang Nabi katakan dulu bahwa nanti kamu itu akan menjadi rebutan seperti makanan di atas hidangan. Apakah kami sedikit ya Rasul? Tidak, kamu itu cukup banyak. Bahkan kamu seperti buih di lautan. Kenapa? Karena kamu itu punya penyakit. Sekarang kita tengok. Inilah namanya baca. Mari kita tengok apakah hari ini orang Islam betul dibilangkan Nabi menjadi rebutan? Saya sering bilang umat Islam ini tidak obahnya seperti lengkuas. Ibu-ibu tahu lengkuas kan Bu? Tahu. Lengkuas itu sangat dicari kalau mau masak. Masak apa Bu? Masak gulai, terutama rendang. Berarti ibu-ibu ini jarang masak, kering selalu. Tak tahu ya kan? Lengkuas itu dicari ibu-ibu, sangat diperlukan untuk menggulai, mengkari, paling itu rendang. Kalau di pajak
sini tidak ada, itu cari ke pajak Simpang Limun. Kalau sampai ke Aksara pun cari lengkuas itu. Kalau tidak jangan merendang, jangan merendang hari ini. Dapat, karena ini lengkuas masuk, aromanya wangi, enak betul. Betul begitu, Bu? Siap rendang masak, mau dihidangkan. Tamu yang datang tuh Buya, Pak AKBP ini sama dari Dinas Kesehatan, tamu kehormatan kita VIP. Saya tanya, rendang yang dimasak pakai lengkuas tadi, apakah ikut lengkuasnya dihidangkan atau diambil? Ambil dan buang. Pernah masuk piring? Itu kalau sempat ada yang masukkan piring begitu pesta, kikirnya lah pelik kali lah orang masak nih. Itu pun ikut kata orang ya. Kata ada masuk itu, kalau termasuk ya. Rendang lengkuas itu dicari karena sangat menentukan enaknya rendang. Begitu rendang masak, buang. Betul itu? Kita cocokkan dengan kondisi umat Islam. Apakah umat Islam seperti itu dibuat? Hah? Tidak sampai? Bukan jangan. Ini kan bertanya, sudah jadi atau belum? Udah. Kalau ada umpamanya calon satu atau calon entah apa yang memerlukan suara, datang nggak orang ke Wirid Yasin? Datang. Oh, cepat kasih datang. Yang satu bawa jilbab, yang satu bawa nasi kotak, yang satu bawa Wirid Yasin, yang satu bawa TV. Pilih yang mana? TV. Nah, itu ya matre itu kan. Nah, iya kan? Sudahlah terpilih dia karena ibu pilih banyak. Giliran rindulah dengan bapak yang kemarin datang ke Wirid itu. Semudah itukah ibu menjumpai dia? Tidak, itulah lengkuas tubuh. Lengkuas dipakai sebelum udah masak. Buang. Macam landasan pacu di Kuala Namu. Tadi Umi kan dari Jakarta naik Garuda itu, kalau tidak kuat landasan pacu itu, tak naik pesawat. Berangkat pesawat, landasan itu ikut. Tetap juga di situ. Orang terbang tak kemana sudah? Ke Jerman, ke Jepang, ke Amerika, dia di situ juga itu. Dia bilang selamat jalan penumpang pesawat, selamat sampai ke tujuan. Sampai ke sana terbang kemari, yang sini juga, yang sana juga. Mohon maaf kalau ini analogi tidak pas, tapi inilah dia kondisi hari ini. Nah, kenapa seperti itu? Tadi di ayat yang kedua itu saya bacakan ada surah An-Nisa ayat 61. Ini ayat yang paling bagus hari ini kita baca. Wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Kata Allah, kalau nanti kamu mereka itu diajak untuk mengikuti apa yang telah Allah gariskan dan Nabi sampaikan. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, kata Allah, kau akan tengok nanti orang munafik itulah yang besar menghalangi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mau tidak mau ini harus kita perdalam diri kita. Saya sering bilang buat contoh begini, tapi jorok. Contohnya jorok. Tapi kalau yang jorok ini mau kalian praktekkan, bisa akan paham. Kalau umpamanya duduk begini rame-rame, atau naik angkot itu kan terbuka kacanya, ada orang yang duduk begini, bau tidak ketiaknya? Yang naik itu yang jualannya dari jam 3 subuh sampai jam 9. Sikat gigi tidak mantap, berkecamuk dengan segala macam sampah. Bau tidak? Ya kan? Kita sering bilang ketiak orang bau.
Mungkin bauan dia karena tak mandi, tak pakai deodoran. Kita bau juga tidak? Apa filosofi yang ingin saya sampaikan? Kita seringkali menengok salah itu dari orang, tapi dalam diri kita ada kesalahan yang paling besar. Penyakit yang paling besar yang ditimbulkan wahan itu dampaknya kepada orang Islam adalah munafik. Islam ini hari ini tenggelam, tidak berdaya, karena dalam orang Islam ini banyak orang yang munafik. Kalau ada musuh dari luar menghantam Islam, marah tidak? Tapi kalau dia memang membenci kita, boleh tidak dia membenci kita? Hah? Boleh. Orang dia bukan bagian kita. Ada rumah kita cantik, tapi ada orang bilang, ih jelek kali rumahnya itu, padahal rumah kita cantik. Boleh nggak ada yang bilang rumah kita jelek? Ya nggak apa-apa. Ada tanaman kita, ini bunga. Ada tanaman kita di muka rumah, mungkin entah ubi, entah apa, cantik atau bunga. Lantas di luar itu berkeliaran ada kambing, ada kucing, ada ayam, ada binatang-binatang lain. Saya tanya, marahkah kita kepada kambing-kambing itu lewat? Hah? Bagaimana supaya nanti hush. Kenapa diusir, Bu? Nanti ini daun ubi saya dimakan kambing tuh. Ibu usir. Tahu-tahu yang punya kambing itu orang hebat pula. Sekarang ini kan bukan persoalan kambing, persoalan siapa di belakang kambing. Iya, betul. Ada anjing barang besar. Siapanya itu entah, itu lempar. Kata anjing yang besar tuh dilempar karena tak ada yang punya. Ada kunci anjing kurang. Dan jangan kau lempar. Itu saya punya, nanti bahaya kau. Yang anjing besar tadi itu dilempar karena yang punyanya tidak orang hebat. Yang kucing kurap tuh berani ngelempar? Tidak, karena yang punya orang hebat. Kalau begitu bagaimana supaya tanaman ini aman? Hah? Apakah kita harus mengusir? Hus. Itu kerja kita. Biarkan saja ini mau menggonggong, mau berteriak, mau apa, biar. Tapi ini tanaman kita pupuk dengan baik. Kalau begitu bagaimana? Buat pagar. Beli pagar ini. Kalau ada barangkali kepengen kambing makannya, dia tandukkan kepala apanya itu, yang kena bukan daun ubi tapi tembok. Aman kan kita punya? Inilah yang Allah ceritakan. Ketika iblis disuruh, ketika seluruh makhluk disuruh sujud semua, Papa sajadu illa iblis. Allah sudah bilang, malaikat semua kamu sujud kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Allah bilang, iblis, mana arah muka saya ya? Karena iblis. Kalau kesana kan nanti kesana pula kira-kira iblis dia kan? Iblis. Iblis bilang, ada apa ya Allah? Kita buat begitu bahasanya ya, supaya kalian paham. Karena ayatnya banyak, takut saya kalian tidak paham, saya pun tidak hafal. Iblis, kamu kenapa tidak sujud kepada Adam? Iblis bilang, ya Allah, mana mungkin aku sujud kepada Adam. Adam itu terbuat dari tanah, aku terbuat dari api. Sombong kau iblis, kata Allah. Iblis diam-diam saja. Mau kau apa? Kira-kira begitu. Iblis bilang, jadikan aku sebagai makhlukmu nanti yang terakhir mati.
Maka iblis tak mati-mati. Nanti sudah mati kalian semua, baru saya, baru iblis. Ya kan? Karena belum tentu saya duluan, kalian belakangan. Ya kan? Boleh jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu. Yang pasti entah siapa kita duluan, tapi yang terakhir itu maka kita jangan pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umurku ya Allah, sampaikan umurku sepanjang-panjangnya. Malaikat bilang itu macam iblis pula lagi. Iblis tak maksud orang. Yang kedua apa? Kata iblis, ya Allah, aku nanti akan menggoda hamba kau. Allah tidak bilang tidak, Allah tidak bilang iya. Allah bilang dengan isyarat iblis, yang bisa kau goda adalah orang-orang atau hamba-hamba yang tidak kuat iman. Jadi kalau kita ambil tadi analogi contohnya, kondisi umat Islam seperti itu, yang banyak seperti hidangan jadi rebutan, yang merebut ini iblis. Kalau tadi kita tengok itu pohon, itulah dia yang direbut, yang setan, yang kambing-kambing ini iblis. Maka bagaimana supaya jangan jadi rebutan, dan bagaimana supaya jangan dimakan pohon-pohon ini? Kalau itu perkuat, benteng. Biarkan saja orang tuh mau cerita ini, itu tak usah peduli. Karena dunia ini tak akan pernah selamanya jadi orang baik. Dan saya pun bersyukur, Pak Polisi juga bersyukur, tak ada yang tak baik semua. Tak baik semua. Kamu ada ceramah? Tak ada. Kalau semuanya baik semua, terletak mobil dengan kuncinya, tak ada yang curi. Ruang sekolah terbuka, komputer, internet semua terbuka, tak ada yang curi. Lantas polisi tidur aja, tak dapat patroli. Iya kan? Yang nakal ada nakal, tak apa-apa. Nah cuma sebagaimana tadi kata Allah, kita jangan masuk bahagian yang nakal, yang digoda. Nah kalau begitu, bagaimana kita buat solusi setelah membaca kondisi ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kaji ke dalam. Itulah kondisi umat Islam kita hari ini. Penyakitnya itu dia. Penyakitnya wahai, menimbulkan berbagai macam dampak yang sangat luar biasa. Bisa jadi munafik, bisa jadi segala macam. Kalau begitu bagaimana membentenginya? Tidak ada sekarang ini benteng yang paling kokoh menghadapi situasi perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Hari ini perguruan tinggi kalah dibuat Samsung. Saya sudah S3 di Malaysia, dan menunggu profesor kalau turun-turun, kalau tidak tahu nah. Di perguruan tinggi S3 itu sudah paling hebat itu. Samsung sudah keluar S8. Ya kan? S7 kemarin keluar, tidak boleh naik pesawat. Maka masuk sekarang ini S8, betul? Ada yang punya S8 tuh ya? Yang guru-guru sini? Belilah. Kan baju siapnya tuh mahal. Iya kan? Mahal. Saya bahkan kalau disuruh khutbah tak pernah menolak, ceramah tak pernah menolak. Karena dibanding yang lain bisa 2 kali lipat, ya kan? S8 Samsung kan? Tak bisa sekarang ini kita bentengi. Anak ibu mau ibu larang dia menonton film blue, film porno. Macam mana? Ibu di kamar ibu, sini kamar anak, sini anak dikasih headphone. Ibu tidur dia buka YouTube, terketiknya Bron. Berondong katanya, berarti tahu dia. Berondong katanya. Udah segala macam yang berondong nampak. Lantas bagaimana ibu membentenginya? Oh panggil Ustaz, jangan buka ini ya. Jangan minum khamar ya. Berapa tahan Ustaz ceramah bilang jangan minum khamar, jangan mencuri. KPK berapa banyak tangannya bisa lewat OTT. Polisi berapa jauh langkahnya bisa menangkap orang narkoba. Berapa? Maka ada
iman. Lain tak ada. Tidak ada. Mohon maaf, Komandan. Komandan mengatur keamanan dari luar, saya dari dalam, mental. Polisi, Ustadz polisi berapa sih kemampuannya? Maka lahirkanlah dalam diri kita masing-masing polisi-polisi yang bisa membentengi kita untuk tidak. Maka mana polisi itu? Saya ambil contoh, mari kita belajar dari kucing. Guru kita yang paling besar itu sekarang kucing, Bapak Ibu. Profesor tertinggi itu kucing. Cuma tidak boleh kita bilang ustadz besar itu kucing. Tapi kalau memang mau kita jadikan itulah dia. Itulah pelajaran yang sangat hebat, kucing. Tahu cerita kucing? Kucing itu di rumah kita masing-masing ada. Tapi beda dengan ini, bukan kucing Anggora. Ini kucing yang di bawah itulah. Ada kucing kita, kita punya tulang nasi ramas-ramas, taruh di piring, taruh di mana, letakkan. Kucing itu datang dan makan. Begitu dia makan, kita ke dapur atau kita ke sana kemari. Dia lari nggak waktu kita jalan? Enggak. Ada satu lagi kucing, nasi itu ada dalam sange, ada ikan goreng, aromanya kemana-mana. Wah, datang kucing tadi, di gerauknya ini sange, keluar ekor ikan, begitu dia tarik, ekor kucing ini menyenggol gelas meja, pang, kecampak gelas yang disenggol kucing ekornya itu. Lari tidak kucing? Lari. Kenapa kucing yang tadi kita lewat tak lari? Kenapa kucing ini jatuh sendok lari? Siapa bisa jawab? Kalau ada bisa jawab, aku kasih amplop sama kalian. Kasihnya untuk aku. Hah? Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Baca semua. Jangan tak dibaca, bukan cuma baca bismillah, bukan, apa yang ada baca semua. Tadi Umi datang, yang ke situ kan baca nggak itu suami istri? Baca apa bacaannya? Sebagai suami kalau istri datang jangan kita merasa hebat. Datang suami, song istri Cio, pernah dengan begitu di rumah? Tongkar saja lah, ya kan? Nggak tiru. Aku nanti mau tiru juga begini ya kan? Aku kadang-kadang apa? Itu Iqra, kucing itu Iqra. Kenapa ini lari? Ini lari tidak lari? Karena kucing yang ini sedang menikmati hasil jerih payahnya. Yang ini sedang mengambil yang bukan haknya. Kucing punya the voice of heart. Do you know what does it mean? Huh? Do you know? Do you love me? Yes, I love you. So you love Lopan. Kucing punya the heart of the voice of, punya suara hati. Kucing itu tak lari karena dia sedang menikmati gajinya, tunjangannya, rezekinya halalan thayyibah. Ini kucing kurang ajar, sedang memakan yang bukan haknya. Takut dia. Padahal polisi itu mau beli rokok, turun dari mobil patroli, tapi karena di kantongnya ada lagi. Polisi curiga kan? Ada apa ini? Kejar terus. Coba selu-selu aja kan, begini jantung dia kan. Sama halnya ketika kita, Bapak ini memenangkan tadi kemari undangan. Kalau ada ibu-ibu dewan guru keluar pakai kereta pakai helm, takut tidak? Padahal kemari mau undangan, tapi kan tangkap berapa? The voice of heart, suara hati. Kenapa tidak kita pakai suara hati kita? Suara hati itu muncul di mana? Ketika dia diasah oleh iman. Fa'alhamaha, sambung, fujuraha wa. Kalau saya tengok lebih banyak
hafal ini laki-laki ayat Quran ketimbang perempuan? Ya, tes ya. Ya, oke. Yang laki-laki, Bapak, coba teruskan ayat yang saya baca. Ini gantian macam Ustaz Usu Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Dua ayat. Kalian sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu. Jangan, itu tidak betul, tidak betul. Itu sekedar saja. Memang tidak ada yang paling benar di muka bumi ini. Hampir semua salah, kecuali istri. Itu benar semua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur ini suara bisikannya, baca saja kapan lagi. Mumpung kau yang menangani beli kue konsumsi. Itu kan satu kotak taksasinya kan 20.000, cari yang 17,5. Kan lumayan 2,5 sekotak. Ini 100 kotak bos, 25.000 kan lumayan. Itu suara fujur. Takwa bilang jangan. Kapan lagi? Jangan. Kapan lagi? Jangan. Ustaz, ada nggak suara gitunya? Ada. Ustaz, yuk. Bisa khutbah Idul Adha. Aduh, saya udah berisi. Di mana rencana Safiatul? Ini di mana rencana? Lapangan Merdeka. Safiatul lapangan Merdeka. Pada yang berapa dia? Datanglah saya, Buya, minta izin Buya begini. Buya bilang nggak apa-apa, dalam artinya, oh gara-gara kau dapat lapangan Merdeka. Fujur itu semuanya isinya kali-kali tambah-tambah. Bagi-bagi tak ada. Maka acara ini yang pakai apa namanya YouTube ya, itu mahal itu. Pengajian ini mahal. Makanya sini orang datang. Kenapa? Karena bisa ditonton secara live di YouTube. Alah, ngapain lah datang? YouTube aja tonton katanya. Besok jangan pakai YouTube, datang itu nanti. Umumkan di YouTube minggu depan, bulan depan pengajian masing-masing dapat uang, dapat nasi kotak dan kain sarung satu dalam rangka menyambut Ramadan. Rame. Datang bukan karena ngaji, tapi karena kain. Padahal ini pengajian satu-satunya di kota Medan yang saya rasa mahal. Nah, bagaimana iman datang? Iman itu tidak simsalabim. Makanya ayat yang pertama turun itu Iqra, belajar, pendidikan. Pendidikan ini selalu diukur orang dengan duit mahal kali. Berapa uang sekolahnya? 600.000. 600.000? Ih, mahalnya. Anak saya Buya, satu sudah selesai, satu masih SD. Tak usah aku bilang di mana sekolahnya. Ya kan balik uang kuliah, uang sekolahnya di sini. Ketika pulang ke kampung, neneknya bilang, di mana nak kau sekolah berapa? Ih, mahalnya itu. Tapi dia tidak tahu dampaknya apa. Ini kan macam beli baju. Memang baju putih. Satu baju putih sama-sama baju putih. Cuman tengok mereknya dulu. Baju Buya tangan pendek, saya tangan panjang. Begitu tengok merek, beda harga, mahal. Sama-sama putih, tapi begitu mahalnya berbeda, jadi kualitas yang satu dipakai ini. Ya kan, yang satu slow-slow
Makanya kita ini kadang-kadang ibu tidak selektif. Ibu-ibu ini memilih terong selektif, memilih tomat selektif, membeli ikan. Ini udah merah matanya. Tuh. Terong ini kok lesut. Selektif kali ibu tuh, takut ibu tuh dapat terong yang lesut. Dia mau terong yang kenapa kok geri kali ketawanya kecil terong? Maksud saya, kenapa ibu selektif milih terong sama ikan? Kenapa tidak selektif milih sekolah? Saya bukan promosi, kalau promosi kan keluar negeri ya kan? Pilih siapa gurunya si Anu, ada apanya ininya? Selektif. Kadang-kadang ada mulai ibu-ibu nih tidak ada yang milih. Kakak, kenapa kok belanja jam 11? Ide jam 11 tuh murah. Ya, tapi kan terong sudah lesut, tomat sudah pecah, cabai sudah pecah. Ya, itulah kau nanti kalau terong yang tegang tuh pun masuk kayak tuh lesut juga nih tuh. Maka kemudian yang lesut nih katanya. Tomat nanti kan pecah juga, giling nanti kan pecah. Sekarang pecah kian kembali. Ada ibu-ibu begitu. Ya kan? Ada bu? Itu bukan yang sini. Yang sini tidak beda. Tidak beda. Yang ibu-ibu sini tidak beda. Oke, itu yang pertama. Tidak ada benteng yang paling kokoh kecuali iman itu dibentuk dalam hati. Hati itu lahir kalau karakter bagus, maka pendidikan. Yang kedua, benteng apa yang harus kita miliki hari ini? Benteng ekonomi. Maka saya tidak sependapat kalau orang Islam itu sudahlah. Tidak. Orang Islam harus kaya. Karena tidak ada ibadah yang tidak pakai modal dalam Islam ini. Coba tunjukkan sama saya, mana ibadah yang tak pakai modal? Hah? Saya pakai modal. Sekarang berapa itu besi ini? Mahal itu. Ada yang 25 juta. Kalau yang behel bekas besi-besi bangunan itu iyalah. Hanya mana? Ya. Ada yang mau kemana? Mau ke Pakem. Ngapain beli rukam? Loh, mau di Pakem? Iya, sana asem. Rupanya giginya om. Mau kemana mau petang kuis? Ngapain beli manggis? Rupanya baru beli. Mana ada ibadah yang tak pakai mana? Sholat. Allahu Akbar. Tidak pakai sholat, tapi tutup aurat. Oh, cukup dengan kain. Tintalah kain itu sama sana produk. Nggak dapat beli. Perlu duit. Duit. Soal Ramadan perlu duit. Duit buka mana bisa? Allahumma laka sujud. Udah minum kau sudah apa kau minum? Air ludah. Ada modal. Zakat pakai modal, haji pakai modal, makanya orang Islam harus kaya. Ini tidak udahlah, nggak apa-apa lah, biarlah begini-gini aja. Nanti di akhirat paling susah lagi dia. Macam mana mau khusyuk salat Allahu Akbar? Lapar. Allahu Akbar. Kenyang. Nafas pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma Allah bilang jangan ambil yang wa halallahul bai'a wa harramar riba. Yang halal itu jual, yang haram itu penyakit. Riba itu membuat orang hoyong. Di Al-Quran ada, tidak berdiri orang makan riba itu kecuali orang seperti orang yang hoyong. Siapa contohnya? Saya kan kemarin beli mobil sok-sokan, ya kan, cash, tapi uangnya juta, utang 200 juta, bayar sekian ratus juta, cicil kan? Riba tidak itu? Riba.
tanggal 2 itu dipotong, tanggal 1 keluar rekening gaji, lumayan. Tanggal 2, tanggal 3 hoyong begini. Betul, yang makan riba itu hoyong. Padahal dulu kalau aku pakai mobil carry buruk itu saja, bos, tidak apa-apa. Tapi karena ingin pakai mobil baru, ambil uang riba, hoyong. Itu contoh kasus, maka jangan makan yang riba. Yang ketiga apa? Jangan pernah kita meninggalkan perkembangan dan situasi apapun, karena Islam ini agama yang dinamis. Bagaimana kita mengatakan Islam dinamis? Karena Islam ini kitabnya itu 14 abad yang silam, sampai hari ini tidak pernah diupdate, dan nanti sampai kiamat ini Quran tak pernah berubah, tapi isinya bisa semua kapan saja. Kalah handphone yang tahun keluaran yang 3G dulu, sekarang tak bisa dia lagi mengambil kalau sudah 4G. Handphone perlu diupdate. Al-Quran dulu Buya ini 70 tahun yang silam dia baca Alif Lam Mim. Sekarang nanti tak berubah. Dunia berkecamuk ke sana kemari, rujuk ke Quran, selesai. Tidak ada persoalan hidup di dunia ini yang tidak selesai dengan Quran. Cari contoh di mana? Kita tengok kemarin Suriah habis dihantam oleh senjata kimia. Kemarin Amerika membalas. Waduh ya kali. Kita tak bisa bilang apa-apa kecuali ya Allah, apalah dosa orang ini. Cuman kita bilang ya Allah, berikanlah kekuatan segala macam. Bisakah peperangan diselesaikan? Bisakah pemerkosaan diselesaikan? Bisakah pencurian, korupsi diselesaikan semua? Bisa Bapak Ibu, bisa. Hukum tidak selesai. Hukum itu kadang-kadang buat sakit hati. Suatu hari ada seorang pemuda nakal betul, dikabarkan sama Rasul mencuri, merampok, memperkosa, membunuh semua. Kata Nabi, panggil teman. Fulan, ya Nabi, ya Muhammad, betul kau mencuri, merampok? Betul. Itu preman itu begitu. Preman itu di situ selalu jujur, bukan macam sekarang. Benarkah saudara mengambil ini? Lupa. Katanya, waduh, 100 saksi datang baru, iya gitu. 2 tahun sidang hanya untuk satu kasus. Gara-gara nggak ingat, lupa apa iya? Oh nggak kenal dekat, nggak malah. Udah bilang aja iya saya ambil, mana sekarang kamu udah punya kapal tanker, ambil itu bilang. Selesai. Penuntut pun tak capek dia, ini nggak tahu, lupa apa iya? Nggak, oh kenal enggak. Benar kau merampok, mencuri, membunuh? Kata Nabi, benar. Kata Rasulullah, kau punya mak? Punya. Kau punya adik perempuan? Punya. Bagaimana kalau adikmu diperkosa? Belum sempat Nabi selesai bicara, cek. Coba Rasul, siapa yang memperkosa, mengganggu, merampok keluargaku? Cek. Rasul senyum. Kira-kira kita buat kerennya, ente kok marah-marah? Kan baru seandainya, tak boleh seandainya. Kata Nabi, kalau seandainya pun tak boleh, kau sudah berapa banyak anak orang kau perkosa, yang kau bunuh, yang kau tuduh? Berapa? Bagaimana itu kalau terjadi kepada adikmu, binimu, anakmu, keluargamu, ayah? Nangis, masuk perang, asyhadu an la ilaha illallah. Panggillah hatinya. Saya dulu guru SMA, ada murid bandel betul. Sengaja dia permisi dari lokal untuk merokok di kantin. Wih, lu tengok asalkan belajar merokok. Coba keluar. Saya guru agama, guru PNS. Merokok, iya. Pernah saya suruh merokok 3 batang, berair hidungnya, besok masih merokok. Sudah hilang akal saya, bagaimana caranya? Terakhir saya datangi, kau kenapa nyato merokok? Pun saya nak lupa menengok
belajar ini? Ya kebetulan dari suku saya. Tak pun sempat aku belajar kalau tak merokok. Aku sudah dari dulu merokok bapak ofisir itu. Di rumah pun merokok aku bapak. Ayah pun tak marah. Apakah dia harus saya bal-bal bingung kalau kan? Karena samalah dengan ayahnya. Akhirnya bagaimana caranya berhenti? Dia memang di luar biasa, sehari itu sebungkus rokok. Maka ini pun menurut orang kesehatan bapak, kalau ada orang kecanduan tiba-tiba diberhentikan, itu yang itu. Maka ada teori kalau ada saudara kalian yang pemabuk, satu hari satu botol, minuman satu gelas, maka hari ini masukkan ke situ satu guli. Tapi ada keyakinan dalam dirinya, masukkan terus. Lama-lama berkurang. Yang anak murid saya nih, saya bilang tolong kurangi, tahu merokok, silahkan merokok terus ya, tapi kurangi sehari sebatang bisa. Sebatang aja pak, sebatang aja, nggak apa-apa. Oh bisa pak, tiap hari kau kurangi sebatang. Sebulan tak merokok lagi dia. Izin komandan, satu hari saya naik kereta, prik, mak, apa salahku begini? Signal sudah begini, dua-dua ya kan? Helm pakai, yang pak, yang simpak kasih. Ya, balik ini gue pikir, pegangnya SIM sama STNK. Ingat bapak dengan saya, tidak bilang. Yang bapak suruh beli rokok 2 batang itu gitu ya. Jadi aku bisa lupa. Terima kasih ya pak, sampai sekarang tak ngerokok aku lagi gitu. Dikenangnya yang lalu. Ternyata nakal itu faktornya banyak, lingkungan, kecanduan, tapi ada yang membuat kita bisa berhenti. The voice of God lewat ini. Itulah agama kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalian sebagai guru kita, orang tua ini, mari menjadi benteng anak-anak kita untuk tumbuh besok menjadi generasi yang islami, generasi Qurani, generasi yang semat, generasi yang atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terima kasih, sudah lewat jamnya ya kan. Kepada Allah saya berserah diri, kepada semua minta maaf. Tadi ketemu Alim Rudi, Ustaz tanyakan apakah ada bertanya, kalau tak ada doa katanya. Adakah yang ingin bertanya? Mudah-mudahan tak ada. Tak ada ya. Baik. Terakhir kata kunci. Pernahkah ibu-ibu, dan kita mungkin bukan pernahkah? Kita ini semuanya adalah orang yang suka mengadu antara teh, gula dengan air, betul? Kapan kita tahu bahwa air yang sudah kita campur dengan teh dengan gula itu manis? Ketika kita cicip. Kapan kita tahu agama ini manis? Kapan kita tahu perintah ini manis? Kapan kita tahu agama ini Allah yang memberikan kenikmatan? Ketika kita mendengarkan apapun dari orang yang menyampaikan agama, itu kita pahamkan, kita amalkan sikit. Hari ini apa yang bisa diamalkan? Ini. Mudah-mudahan semuanya kita menjadi orang yang membentengi akidah umat yang saya katakan tadi. Kepada yang terhormat Buya dan Umi, mudah-mudahan Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Karena ini saya kira pelopor pertama untuk Sumatera Utara, bahkan Indonesia mungkin, acara yang digelar di bawah pohon seperti ini. Tidak izin Buya, dulu mula-mula ini saya tengok, saya bilang ngapailah ini sekolah saya betul kok ada pokok-pokok rindang, mana ini kan? Yang lain tak ada dalam rindang. Ini sekedar menceritakan orang kehebatan saya, Buya. Sebulan yang lalu saya dikirim oleh perguruan tinggi saya itu ke Australia, ke Newcastle. Newcastle itu negara bagian, 4 jam dari Sydney ke sana. Itu rindang semua. Ya luar biasa. Barangkali ini pengalaman dia di banyak luar negeri. Dan tak ada marah-marah. Kalau sudah begini kan sejuk, ya kan? Dan guru-guru yang belum punya pasangan pun bisa dapat pasangan juga. Terima kasih ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bukakan pintu hati kami untuk menerima ilmu dan kebenaran, walau dari mana dan dari siapapun datangnya. Ya Allah, berikan kepada kami kemauan dan kekuatan untuk mengamalkan segala yang Kau suruh dan meninggalkan segala yang Kau larang. Ya Allah, jadikan orang yang datang ke pengajian ini orang yang Kau hitung setiap amalnya setiap langkahnya menjadi langkah ibadah. Kembalikan mereka ke kantor atau ke rumah masing-masing dalam berkat ridho dan kasih sayang-Mu. Jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang Kau ridhoi, perpisahan yang Kau rahmati. Wabil khusus kami mohon kepadamu ya Allah, berikan umur yang berkah yang panjang kepada Buya dan Umi kami, kepada guru-guru di sini, kepada murid-murid kami, agar kiranya dari sekolah ini lahir generasi yang Qur'ani, yang bisa mereka menjadi contoh tauladan pada masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir sekali ada pantun wajib. Bukan kapak sembarang kapak pembelah kayu, bukan batak sembarang batak, aja si tombul berhati selembut salju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan bersama ceramah dan diakhiri dengan doa oleh Al-Ustaz Dr. Haji Azhar Setompul MA. Ya, semoga apa yang telah disampaikan tadi mengenai kondisi umat Islam dan bagaimana solusinya kepada kita semua untuk bisa membentengi diri kita dengan iman, pengetahuan, dapat membuat umat Islam bisa lebih baik di masa yang akan datang. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, marilah sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersama ini juga kami ingin beritahukan bahwa pengajian akbar Safiatul Amaliyah untuk bulan depan tanggal 6 Mei, Sabtu tanggal 6 Mei 2017 akan diisi oleh Al-Ustaz Heriansyah SAG di tempat yang sama di Taman Ras Garden kita ini. Nah, jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian dapat menghadirinya dan juga memberi kabar kepada rekan dan juga saudara kita. Kemudian informasi berikutnya kami sampaikan juga bahwa Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah masih menerima penerimaan atau pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2017-2018 untuk tingkat playgroup, taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA, baik itu program reguler dan juga program internasional. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu memberikan kabar ini juga, informasi ini kepada rekan dan saudara. Dan kami menghimbau bagi yang sudah mendaftar awal segera mendaftar ulang, karena apabila kelas sudah memenuhi target yang kami canangkan maka kami tidak dapat menerima murid kembali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Ras Garden yang berbahagia ini dalam rangka pengajian Safiatul Amaliyah pada hari ini Sabtu 8 April 2017. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam acara ini. Amin ya rabbal alamin. Kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami ini masih didapati kekurangan di sana sininya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tim yayasan, tim arisan agar segera mengambil tempat untuk segera dilakukan pencabutan nomor arisan keluarga besar SDM Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia.